Berbicara tentang Kali Talang, tentunya sudah tidak asing lagi bagi para pencari mountain view, terutama bagi warga Klaten dan sekitarnya. Aku mencoba memanggil kawananku. Satu alia masih Kawanan. Ketiga. Kedek kelamben kabeh. Dudu cah gunung dikon munggah gunung piye to? Jangan salah, pokoknya fotonya eksotik. Aku ya nggak percaya, tapi ikutin aja. Foto eksotik view Merapi dari dekat. Let's go. Dari dekat tuh sedekat apa? Sedekat apa? Sedekat matamu. Bajilah mataku. Sebenarnya asal foto kelihatan gunungnya atau informasi titik ketinggiannya itu sudah menarik. Tetapi bagaimana jika kita terapkan juga beberapa komposisi fotografi serta pose yang unik? Pastinya akan bikin fotomu jadi eksotik. Sebelum memulai pendakian, kalian akan melewati batu besar pada jalur lahar dingin sebelum pos 1. Disinilah masuk tips yang pertama, leading line. Spot foto ini sebenarnya bisa leading line ini. Leading line bukan hanya berarti garis saja, tetapi bisa dengan kontras yang dihasilkan. Dalam hal ini bisa saja ujung batu tempat kita berpose, ujung dari pepohonan yang di belakang, bahkan jalur lahar yang tercipta dari Gunung Merapi yang gagah itu sendiri. Dan garis imajiner itu mengarahkan penonton pada subjek yang kita foto. Buat para jomblo, ini pose namanya pistol squat. Semoga kalian bisa cepat tembak gebetan kalian. Kamu kalau suruh naik gunung, ntar dikasih mobil Mercy mau nggak? Tapi syaratnya apa ya? Tapi naik gunungnya gini, sampai puncak. Lanjut mendaki, sebelum dan sesudah pos 1, kalian akan menemukan savana hijau yang cukup luas dan memanjakan mata dengan background Merapi yang gagah. Dari tempatnya sendiri sudah bagus. Dan bagi yang bingung berpose, kalian bisa memanfaatkan tips yang kedua, dimensi. Yang dimaksud dimensi adalah kalian perlu melibatkan foreground, midground, atau subjek dan background. Bisa dengan ilalang, pohon, dan bukit. Bisa juga dengan rerumputan dan pohon. Kamu nggak olahraga kan? Oh, ya. Tips buat yang mau trekking, pastikan yang pertama bawa air minum. Jangan sampai atas haus nanti minum ludah sendiri nanti. Aduh. Terus yang kedua, jauh-jauh hari ya 1 minggu ya sebelumnya olahraga dulu. Tuh. Supaya nggak kaget, biar nggak capek kakinya. Oke? Nah, ini ki nek ora latihan. Loro to skile. Weh. Di jalan menuju pos 2 pendakian, kalian akan menemukan pohon yang tinggi-tinggi di sepanjang perjalanan. Dan kalian bisa memanfaatkan tips yang ketiga, frame within frame. Kalian bisa mencari 2 pohon yang berdekatan dan seimbang untuk dijadikan frame. Kalian juga bisa temukan pohon di jalur trekking dengan memanfaatkan jalan sebagai leading line juga. Atau bahkan batang pohon yang melintang seperti ini. Jadi setiap jalur ketika kita trekking itu ditemani sama Gunung Merapi yang cantik. Gagah juga sih, perkasa. Jadi kalau weekend itu kayak pasar guys. Udah rame jam segini. Di pos 2 mulai ramai karena walaupun kita datang pagi dan masih sepi dan tidak seperti siang yang ramai, tetapi karena sedang ngonten, jalan kita lambat. Dan karena kita terlihat baik dan menarik, jadi banyak orang minta tolong buat difotoin. Kelihatan besar kan? Iya. Dekat. Dan ini tips yang keempat, gunakan lensa tele. Kebetulan saya gunakan medium tele 85mm. Yang bikin beda adalah jika kalian gunakan lensa wide atau lensa HP pada umumnya, background akan terlihat kecil. Tetapi jika kalian gunakan lensa tele, background akan terlihat besar. Atau jika pakai HP, foto dari jauh dan coba kalian zoom. Itu akan bikin background Gunung Merapi jadi terlihat makin gagah. Aku kalau jalan-jalan gini lihat pohon banyak, itu inget satu hal.
Mendekati pos 3 dan sekitarnya, Gunung Merapi sudah semakin dekat dengan lingkungan yang ada. Kita kasih tips yang kelima, balance. Nih kebetulan matching ya, shape dari gunung sama rumput. Nah ini si Jarwolf ini komandan satu ini biar duduk nangkring di situ kayak burung. Tak fotonya. Balance bisa berarti seimbang seperti simetri. Bisa juga berarti seimbang dalam komposisi pendukung. Contohnya, shape dari Gunung Merapi yang mencembung dan rumput yang mencekung ini secara seimbang akan melengkapi objek foto kita. Ternyata bukan burung saudagar, ternyata King Kong. Pas Merapi ada kayak garisnya, terus ada pohon 2 jadi frame, ntar di tengah-tengah nek ra handstand rawangun. 2 pohon kanan kiri serta rerumputan, bukit dan gunung menjadi seimbang dan menghiasi objek yang kita foto. Ini ada di pos 3 ya? 3 tuh? 3. Jadi masih ada 4 pos lagi. Pos 4, pos Yandu, pos Kampling, pos Kesmas. Setelah melanjutkan perjalanan dari pos 3, kita akan mendaki semakin tinggi. Kalau beruntung, biasanya ada elang lewat mencari sarapan. Tapi kalau tidak ada, jangan khawatir. Biasanya kalau di Kalitalang itu ada elang Jawa. Karena semakin tinggi dan kita perlu belajar dari elang, maka kita masuk ke tips yang keenam, low angle. Low angle akan membuat objek yang kita foto semakin gagah. Dengan pose elang pastinya bikin foto jadi eksotik. Dan buat para jomblo, ini pose archery supaya kalian bisa memanah hati calon pasangan kalian. Dan jangan lupa pose ini yang melambangkan kebebasan memilih calon pasangan kalian. Kalau di Bali itu ada Sunset Road, kalau di sini Sunrise Road. Tempat makannya jerapah-jerapah. Pohon Afrika ada. Sesampainya di pos 4 atau ujung pendakian, Gunung Merapi terlihat sangat dekat. Kita nikmati sejenak pemandangan alam sekitar. Dan bagi para pecinta alam, kalian juga bisa mengabadikan foto alam yang tidak kalah eksotik ini. Bisa fill the frame, layering, atau bahkan framing pun bisa kalian aplikasikan dalam foto landscape ini. Yang suka semak-semak nih ya, pas bagus ini. Kalian bisa sebut ini layering, bisa juga leading line, atau sekedar rule of third. Yang jelas ini benar-benar eksotik. Ya gini, kalau videografer sama fotografer jalan ya kayak gini, minta tolong fotoin. Wah, ini National Geogatel. Ra percaya, apik foto nih, munyuk. Seperti biasa, karena kita gaul, jadi banyak yang minta tolong fotoin. Dan buat teman-teman yang suatu saat ketemu kita dimanapun kita berada, ingat baik-baik mukanya. Kalau kebetulan bawa kamera, jangan ragu-ragu, minta fotoin aja, gratis. Tis. Walaupun capek, perjalanan pulang tidak terasa melelahkan. Karena kalian para jomblo-jomblo akan banyak ketemu mbak-mbak yang cantik-cantik. Bentar lagi nyampe, Mbak. Ngapa? Tanggung. Semangat ya. Iya. Aku tahu kayaknya pada dari mana ini. Dari keluarga baik-baik. Dan kalaupun capek, jangan khawatir. Banyak warung makan di bawah dekat pintu masuk. Asik ya kalau pagi-pagi kita jalan kayak gini. Hal yang bikin aku ingin balik ke Kalitalang lagi itu adalah, nah ini yang ditunggu-tunggu, yang selalu buat kangen datang ke Kalitalang, ceker elang Jawa. Jeruk Merapi, ceker Merapi, kopi Merapi, cap Mbak Kristin. Sekilas info, dalam perjalanan menuju Kalitalang, kalian akan melewati desa yang banyak terdapat rumah-rumah tak berpenghuni. Yang konon katanya dulu area ini terdampak panasnya api dari Gunung Merapi. Karena Fotoin ya, fotoin ya. Oke, 1, 2, 3. Sampai jumpa Di episode selanjutnya.